Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Al-Quran telah menyampaikan kepada kita tentang kisah Firaun, tentang kesombongan dan perilakunya dalam menghadapi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Di detik-detik akhir kehidupannya, Firaun, sang manusia lalim yang meneguhkan dirinya sebagai Tuhan itu, sadar bahwa dirinya bukanlah sang pencipta, seperti yang selama ini ia dengungkan kepada kaumnya. Ia menyadari kesalahannya, bahkan meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika ia akan mengucapkan kalimat syahadat, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menyumpal mulutnya. Mengapa malaikat Jibril melakukan demikian? Apa alasan malaikat Jibril menyumpal mulut Firaun dengan halul bahri, yakni lumpur hitam yang ada di dasar laut? Berikut kisahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun, sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kisah Firaun dan kekejamannya terhadap Bani Israel meninggalkan hikmah yang besar bagi umat Islam. Akibat kesombongannya yang mengaku sebagai Tuhan, ia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tewas di Laut Merah bersama tentaranya saat mengejar Nabi Musa alaihissalam setelah Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membelah laut dengan tongkatnya. Inilah yang diceritakan Al-Quran dalam surat Yunus ayat 90. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 90. Setelah Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi lautan dengan selamat, tibalah Firaun dan bala tentaranya di tepi laut dan menyaksikan lautan terbelah dengan jalan terhampar di depannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, saat Firaun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, ia menyaksikan Laut Merah terbelah hingga tampak mengering sampai ke dasar lautan. Firaun pun sempat terperangah dan merasa ngeri untuk melintasi lautan yang terbelah itu. Saat itu hampir saja Firaun menghentikan langkah kereta kudanya dan berbalik arah meninggalkan tepian Lautan Merah. Namun, pada saat yang sama malaikat Jibril datang dengan menunggangi kudanya, menggiring kuda Firaun agar meneruskan perjalanan dengan memasuki laut yang terbelah itu. Maka kuda malaikat Jibril bergerak di samping kuda Firaun dan memasuki jalan di laut. Di luar kendali Firaun, kereta kudanya berlari ke tengah lautan diikuti bala tentara Firaun yang mengira bahwa Firaun memimpin komando mengejar Nabi Musa hingga ikut menyeberangi lautan. Nabi Musa dan kaumnya yang telah sampai di daratan dengan selamat pun diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan kembali tongkatnya ke lautan sehingga air laut kembali menyatu seperti sedia kala. Firaun dan bala tentaranya yang terjebak di tengah dasar lautan berusaha berbalik arah, namun sudah terlambat. Allah memerintahkan laut agar menutup dan menenggelamkan mereka. Firaun dan bala tentaranya pun akhirnya terombang-ambing dihempas gelombang laut dan tenggelam. Tidak ada satupun yang selamat dari mereka. Ketika tubuh Firaun terombang-ambing ombak lautan, saat itulah ia menyadari kedudukan dan keberadaannya. Ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nafasnya mencapai pangkal leher,
Firaun menyatakan keimanannya. Sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran surat Yunus ayat 90. Di detik-detik akhir hayatnya inilah peristiwa menarik terjadi. Malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut lalu menyumpalkannya ke mulut Firaun. Mengapa Malaikat Jibril melakukannya? Kesombongan dan kecongkakan Firaun itu ternyata membuat Malaikat Jibril sangat membencinya. Maka ketika ada tanda-tanda Firaun akan beriman pada saat akan tenggelam, Malaikat Jibril khawatir sekiranya Allah akan mengampuni dosa Firaun dan rahmat Allah akan menolongnya. Maka saat itu pun Malaikat Jibril langsung menyumpal mulutnya dengan tanah agar tidak mengucapkannya dengan kalimat tauhid. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sewaktu Allah menenggelamkan Firaun, ia mengucapkan, 'Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel.'" Quran surat Yunus ayat 90. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Apa yang dilakukan oleh Malaikat Jibril bukanlah tanpa alasan. Perlakuan Malaikat Jibril yang menyumpal mulut Firaun lantaran ia sangat murka terhadap kesombongan dan tingkah lakunya yang telah melampaui batas. Hal yang sama juga terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, apa ruginya Malaikat Jibril jika Allah memberikan rahmat kepada Firaun dan mengampuninya? Kekufuran dan kezaliman Firaun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam yang saat itu diutus oleh Allah untuk menyeru manusia, termasuk Firaun, agar beriman kepada Allah sampai berdoa agar Allah tidak menerima taubat Firaun dan para pengikutnya, serta menguci mata hatinya sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Nabi Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran surat Yunus ayat 88. Pada kasus Firaun ini, bukankah ketika dia mulai menyadari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi di saat sakaratul maut, sementara sakaratul maut merupakan batas ditutupnya pintu taubat. Artinya, jikapun Malaikat Jibril tidak menyumpalnya dengan tanah sekalipun dan Firaun mengucapkan kalimat syahadat, niscaya Allah pun tidak akan mengampuni taubat yang diucapkan di akhir sakaratul maut, karena saat itu pintu taubat telah ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah Malaikat Jibril dengan Firaun. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai Malaikat Jibril sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya merasa takut jika rahmatnya meliputi Firaun dan ia mengucapkan kalimat tauhid sewaktu ditenggelamkan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.